Pada awal masa hijrah Nabi Muhammad SAW, setelah kedatangan beliau di Madinah, kota ini tidak hanya dihuni oleh orang-orang Arab, tetapi juga oleh kelompok-kelompok lain yang memiliki latar belakang agama dan kepercayaan berbeda. Salah satunya adalah orang-orang Yahudi yang telah lama menetap di Madinah jauh sebelum kedatangan Islam. Kehadiran mereka di Madinah menambah kompleksitas sosial dan politik kota ini. Orang-orang Yahudi di Madinah terbagi menjadi 3 suku besar, yaitu Banu Kainuka, Banu Nadir, dan Banu Quraizah. Mereka telah menetap di Madinah sejak lama dan memainkan peran penting dalam ekonomi, perdagangan, serta kehidupan sosial kota. Mereka dikenal dengan pengetahuan agama dan keberadaan mereka sebagai pedagang yang mapan. Namun mereka juga memiliki peran dalam politik, terutama dalam hubungan mereka dengan suku-suku Arab di Madinah. Setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, umat Islam mulai berinteraksi dengan orang Yahudi. Awalnya, Nabi Muhammad SAW mencoba menjalin hubungan baik dengan mereka. Beliau mengajak orang-orang Yahudi untuk berbicara tentang keyakinan yang sama, yakni menyembah Tuhan yang sama, yaitu Allah. Meskipun terdapat persamaan dalam beberapa ajaran, perbedaan pandangan agama menjadi hambatan dalam membangun hubungan yang lebih erat. Meskipun Nabi Muhammad SAW mengajak untuk berdamai, sebagian besar orang Yahudi, terutama pemimpin suku mereka, merasa terancam dengan kedatangan Islam. Mereka khawatir bahwa ajaran Islam akan menggantikan dominasi mereka di Madinah. Ketegangan mulai muncul ketika beberapa pemimpin Yahudi menolak untuk menerima Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang mereka nantikan. Mereka juga mulai merencanakan langkah-langkah untuk menentang dakwah Islam yang berkembang pesat di Madinah. Nabi Muhammad SAW kemudian mengusulkan sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Madinah, yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan menetapkan hak serta kewajiban antara umat Islam, orang Yahudi, dan suku-suku lainnya yang ada di Madinah. Meskipun sebagian orang Yahudi setuju untuk bergabung dalam perjanjian ini, beberapa di antara mereka tetap ragu dan menolak untuk sepenuhnya mendukung Nabi Muhammad SAW. Ketidaksetujuan ini menambah ketegangan yang ada. Ketegangan semakin meningkat ketika kelompok-kelompok Yahudi seperti Banu Nadir memulai aksi-aksi pengkhianatan. Mereka melanggar kesepakatan dalam perjanjian Madinah dengan bersekongkol bersama musuh-musuh Islam dan berencana menyerang umat Islam. Salah satu peristiwa penting adalah ketika Banu Nadir mencoba membunuh Nabi Muhammad SAW dengan merencanakan penyerangan. Namun berkat kebijaksanaan dan perlindungan Allah, rencana ini digagalkan. Sebagai akibat dari pengkhianatan ini, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk mengusir suku Banu Nadir dari Madinah. Pengusiran ini menandai salah satu kemenangan Islam dalam mempertahankan kota dan komunitas Muslim. Meskipun demikian, meskipun Banu Nadir diusir, orang-orang Yahudi lainnya yang setia pada perjanjian tetap bertahan di Madinah. Namun, ketegangan tidak sepenuhnya hilang. Puncak ketegangan terjadi ketika suku Yahudi Banu Quraizah juga berkhianat dan bersekutu dengan musuh Islam pada Perang Khandaq. Setelah pengepungan yang panjang, akhirnya mereka menyerah. Nabi Muhammad SAW kemudian memutuskan untuk menghukum mereka sesuai dengan hukum yang berlaku dengan keputusan yang disetujui oleh orang-orang Madinah sendiri. Sebagian besar dari mereka dihukum mati, sementara yang lainnya diperlakukan dengan adil sesuai peraturan yang ada. Setelah serangkaian peristiwa ini, Madinah menjadi lebih damai dan stabil. Orang-orang Yahudi yang setia pada perjanjian dan tidak terlibat dalam pengkhianatan mulai hidup berdampingan dengan umat Islam. Kota Madinah mulai berkembang sebagai pusat Islam yang kuat, dan meskipun beberapa ketegangan tetap ada, banyak orang Yahudi yang akhirnya menyadari bahwa kebenaran Islam tidak bisa diabaikan. Pada awal masa hijrah Nabi Muhammad SAW, setelah kedatangan beliau di Madinah, kota ini tidak hanya dihuni oleh orang-orang Arab, tetapi juga oleh kelompok-kelompok lain yang memiliki latar belakang agama dan kepercayaan berbeda. Salah satunya adalah orang-orang Yahudi yang telah lama menetap di Madinah
jauh sebelum kedatangan Islam. Kehadiran mereka di Madinah menambah kompleksitas sosial dan politik kota ini. Orang-orang Yahudi di Madinah terbagi menjadi 3 suku besar, yaitu Banu Kainuka, Banu Nadir, dan Banu Quraizah. Mereka telah menetap di Madinah sejak lama dan memainkan peran penting dalam ekonomi, perdagangan, serta kehidupan sosial kota. Mereka dikenal dengan pengetahuan agama dan keberadaan mereka sebagai pedagang yang mapan. Namun mereka juga memiliki peran dalam politik, terutama dalam hubungan mereka dengan suku-suku Arab di Madinah. Setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, umat Islam mulai berinteraksi dengan orang Yahudi. Awalnya, Nabi Muhammad SAW mencoba menjalin hubungan baik dengan mereka. Beliau mengajak orang-orang Yahudi untuk berbicara tentang keyakinan yang sama, yakni menyembah Tuhan yang sama, yaitu Allah. Meskipun terdapat persamaan dalam beberapa ajaran, perbedaan pandangan agama menjadi hambatan dalam membangun hubungan yang lebih erat. Meskipun Nabi Muhammad SAW mengajak untuk berdamai, sebagian besar orang Yahudi, terutama pemimpin suku mereka, merasa terancam dengan kedatangan Islam. Mereka khawatir bahwa ajaran Islam akan menggantikan dominasi mereka di Madinah. Ketegangan mulai muncul ketika beberapa pemimpin Yahudi menolak untuk menerima Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang mereka nantikan. Mereka juga mulai merencanakan langkah-langkah untuk menentang dakwah Islam yang berkembang pesat di Madinah. Nabi Muhammad SAW kemudian mengusulkan sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Madinah, yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan menetapkan hak serta kewajiban antara umat Islam, orang Yahudi, dan suku-suku lainnya yang ada di Madinah. Meskipun sebagian orang Yahudi setuju untuk bergabung dalam perjanjian ini, beberapa di antara mereka tetap ragu dan menolak untuk sepenuhnya mendukung Nabi Muhammad SAW. Ketidaksetujuan ini menambah ketegangan yang ada. Ketegangan semakin meningkat ketika kelompok-kelompok Yahudi seperti Banu Nadir memulai aksi-aksi pengkhianatan. Mereka melanggar kesepakatan dalam perjanjian Madinah dengan bersekongkol bersama musuh-musuh Islam dan berencana menyerang umat Islam. Salah satu peristiwa penting adalah ketika Banu Nadir mencoba membunuh Nabi Muhammad SAW dengan merencanakan penyerangan. Namun berkat kebijaksanaan dan perlindungan Allah, rencana ini digagalkan. Sebagai akibat dari pengkhianatan ini, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk mengusir suku Banu Nadir dari Madinah. Pengusiran ini menandai salah satu kemenangan Islam dalam mempertahankan kota dan komunitas Muslim. Meskipun demikian, meskipun Banu Nadir diusir, orang-orang Yahudi lainnya yang setia pada perjanjian tetap bertahan di Madinah. Namun, ketegangan tidak sepenuhnya hilang. Puncak ketegangan terjadi ketika suku Yahudi Banu Quraizah juga berkhianat dan bersekutu dengan musuh Islam pada Perang Khandaq. Setelah pengepungan yang panjang, akhirnya mereka menyerah. Nabi Muhammad SAW kemudian memutuskan untuk menghukum mereka sesuai dengan hukum yang berlaku dengan keputusan yang disetujui oleh orang-orang Madinah sendiri. Sebagian besar dari mereka dihukum mati, sementara yang lainnya diperlakukan dengan adil sesuai peraturan yang ada. Setelah serangkaian peristiwa ini, Madinah menjadi lebih damai dan stabil. Orang-orang Yahudi yang setia pada perjanjian dan tidak terlibat dalam pengkhianatan mulai hidup berdampingan dengan umat Islam. Kota Madinah mulai berkembang sebagai pusat Islam yang kuat, dan meskipun beberapa ketegangan, tetap ada banyak orang Yahudi yang akhirnya menyadari bahwa kebenaran Islam tidak bisa diabaikan.